Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, selamat siang. Hari ini kita berkumpul kembali ke kelas ini untuk menyelesaikan pembelajaran kita di bab kalor, yaitu yang bagian terakhir itu tentang perpindahan kalor. Oke, sebelum kita masuk, karena hari ini kita akan membuat proyek. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Oke, kepada Lian, saya persilakan. Silakan berdiri semua. Oke, silakan dulu. Oke, fokus ke depan. Oke, baik, untuk hari ini semuanya hadir ya? Ya Pak, hadir. Oke, hadir. Aman. Aman. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, anak-anak kemarin masih ingat dengan macam-macam perpindahan kalor kemarin? Masih? Apa saja perpindahan kalor kemarin? Konveksi, konduksi, dan radiasi. Oke, kalau urutan yang benar adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, jadi adalah itu ada 3 itu. Nah, kemudian bisa bertanya kepada kalian, alat-alat apa saja yang bekerja dengan prinsip-prinsip tadi, prinsip konduksi, prinsip konveksi, dan radiasi. Oke, coba yang dari konduksi dulu. Yang konduksi apa saja? Alat yang bekerja dengan prinsip konduksi. Silakan, ada yang menjawab? Ya. Solder sama setrika. Oke, solder sama setrika. Oke, kalau yang konveksi? Balon udara dengan dryer. Oke, balon udara dan dryer. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, Pak minta kalian untuk mengisi bagian pretest dulu. Terus nama, kelas, kemudian mengisi di bagian pretest. Langsung ini saja, masih sama itu cara kerjanya. Sudah? Sudah. Oh, sudah. Oke, tujuan pembelajaran hari ini cuma 3, yaitu kalian dapat menjelaskan prinsip kerja termosederhana, kemudian peserta dapat membuat atau mendesain termosederhana, kemudian peserta dapat menjelaskan bagian-bagian termos serta fungsinya. Untuk itu sebelum kita mulai, kita saksikan dulu tayangan dulu. Oke. Silakan kamu saksikan dulu tayangan dulu. Oke, jadi itu adalah satu bentuk termos sederhana. Oke, selesai. Oke, kita ingin tahu bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut dan apa saja komponen dalam termos sederhana. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelum itu kita lanjut ke untuk pembuatan termos sederhana. Di sini Pak akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Di sini saya akan membagi LKPD-nya dan juga bahan ajarnya. Oke, sambil kalian kerja, saya akan mulai menilai tentang keaktifan dalam kelompok dan juga pekerjaannya. Baik, pertama yang harus kalian lakukan adalah lihat alat dan bahan itu. Tentang termos sederhana tadi sudah digambar, yang sudah ada di video tadi. Silakan kalian desain dulu alatnya. Silakan kalian gambar desain alatnya dulu. Bagaimana bentukan dari termos sederhana yang harus kita buat.
Gambarnya sudah seperti ini. Oke, kelompok. Ini sudah gambar kelompok. Kemudian, oke, ini juga sudah gambar dari kelompok 2. Maka kalian akan membuat proyek kan sesuai bentukan gambar yang sudah kalian kerjakan itu. Sudah? Oke, jadi itu fix ya kelompok 2. Kelompok 1 juga gambarnya seperti itu. Ini adalah desain dari kelompok 1. Kita rencanakan kalau kita punya waktu 70 menit. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan nanti silakan diambil di depan. Oke, buat ini. Coba. Apa lagi? Oke, kelompok yang lainnya sudah? Oke, direkatkan dengan baik, direkatkan dengan baik. Sesuai ya? Oke, sesuai. Itu apa? Oke, coba untuk kelompok sebelah. Bagaimana gambarnya? Sesuai dengan alat itu, coba diletakkan dulu. Ya, ditutup. Mana tutup? Oke, diberikan, ditutup lagi. Oke, sesuai dengan gambarnya. Sesuai. Oke, sekarang diisi air panas. Oke, kita mulai pengujian ya. Kita sebelum tutup kita ukur dulu suhunya. Catat dulu suhunya sebelum tutup. Catat dulu di kertas putih dulu. Catat suhu dasarnya. Itu ukur. Mana alat? Sudah cukup. Suhu yang setelah dicelup. Bukan. Nah, suhu pertama ini. Iya. Berapa? 90 berapa tuh? 91 ya? Itu? 91. Simpan, tutup. Oke, ambil HP tadi, hitung 5 menit. Ambil HP untuk hitung 5 menit, stopwatch 5 menit. Langsung cepat. Yang lain siapkan HP untuk hitung 5 menit. 91 tadi. 15 berarti sampai 20. 20 hitung. 25 hitung, 30 hitung. Ya kan ini 5 menit kan? Oh, oke. 20 Pakai kan? Oke. Yang jujur. Catat tuh, jujur ya. Jujur. Lepas sampai naik. Yuk, tutup. Kalian berapa? 89. Tutup. Oke, catat. Oke, sudah selesai ya. Berarti tinggal toples tanpa isolator. Oke, dicatat, dirapikan kembali mejanya. Oke. Setelah dicatat, oke, sekarang kelompok kalau sudah selesai, tadi selesai itu nanti buat pembahasan. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan proyeknya dan juga sudah membuat analisis dari proyek tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya adalah presentasi proyek. Kita juga sudah menguji tadi ya. Kita sudah menguji hasil produknya. Sekarang hasil pekerjaan dan hasil ujinya. Silakan kelompok untuk membacakan hasilnya di depan. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tadi. Elemen utama termos air adalah tabung kaca yang memompa udara di sekeliling termos tersebut dan udara sekitar. Prinsip kerjanya, kalor yang masuk dalam tabung tidak bisa merambat keluar karena
dihambat oleh kaca yang mempunyai warna putih dan mengkilap. Warna putih dan mengkilap itu menyerap sedikit kalor dibandingkan dengan warna gelap. Kemudian, kalor yang dihambat oleh celah yang hampa udara pada tabung kaca, setelah itu masih dihambat lagi sama celah udara antara tabung dan dinding, karena udara adalah penghantar panas yang kurang baik dan terkait panas dihambat keluar oleh dinding termos yang bisa terbuat dari plastik atau logam yang mengantarkan panas kurang baik. Oke, terima kasih. Lanjut. Dan yang terakhir adalah hasil dari pengamatan kami tadi. Oke, silakan hasilnya. Bahannya toples dengan isolator dan yang kedua toples tanpa isolator. Suhu awalnya adalah yang tanpa isolator 89 derajat Celcius, yang dengan isolator 88 derajat Celcius. Setelah 5 menit, suhunya berubah menjadi yang dengan isolator menjadi 85 derajat Celcius, yang tanpa isolator 85 derajat Celcius. Pada suhu yang ke-5 menitnya lagi, yang ke-10 menit, suhunya di toples isolator tetap 85 derajat Celcius, sedangkan yang tanpa isolator turun menjadi 84 derajat Celcius. Pertanyaan untuk kelompok. Kesimpulan, termos sederhana dapat dibuat dengan alat dan bahan sederhana. Oke, terima kasih Roy. Untuk kelompok. Untuk evaluasi sedikit tentang hasil proyek kalian hari ini. Oke, jadi hasil proyek hari ini kita sudah membuat termos sederhana. Ini adalah buatan kalian ya. Ini salah satu buatan kalian tadi. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa di sini terdiri dari 2 buah toples. Ada toples tabung kaca yang besar dan juga ada tabung kaca yang kecil. Kemudian di dalam kaca yang kecil ini kita lapisi dengan namanya adalah aluminium foil sebanyak 2 lapis. Kemudian kita rekatkan dengan isolasi tadi. Kemudian di dasarnya itu kita isi dengan styrofoam. Oke. Nah, perhatian. Jadi ini adalah bagian-bagiannya. Oke. Ini masih panas sih. Berarti termos kalian itu berfungsi dengan baik. Dan kalian membuat termos itu cukup baik. Oke. Kita tepat dulu. Oke, lanjut. Nah. Oke, kita sambung dulu. Nah, termos prinsip kerjanya adalah untuk supaya tidak terjadi pertukaran kalor yang ada di dalam. Kemudian bertukar dan kalor ini harus tetap kita jaga terisolasi di dalam sehingga kalor tidak bergerak berpindah keluar. Ya, Pak. Ya. Dan digunakan styrofoam. Styrofoam itu supaya tidak terjadi kontak antara ini toples kaca yang kecil dengan ini toples kaca yang besar. Juga digunakan warna putih supaya penyerapan kalornya itu buruk. Kemudian udara. Kenapa di sekitar toples kecil itu ada udara? Udara juga adalah zat perantara kalor yang buruk, termasuk juga jenis isolator. Kita lanjut untuk bagian post-testnya. Soal yang sama tadi langsung dikerjakan saja. Dipilih bagian post-test. Oke, sudah selesai bagian pretestnya? Oke, sudah. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, hari ini cukup menyenangkan. Kita sudah membuat sebuah termos sederhana. Jadi kesimpulannya hari ini adalah termos itu memang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana. Seperti ini hari ini kita menggunakan toples kaca, aluminium foil dan gabus. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya minta kalian lagi untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan.